Shalom, Papa Mama. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anak-anaknya mengikuti ibadah online sekolah minggu. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak bersiap layaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV atau gadget untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih berkonsentrasi saat mengikuti ibadah. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah online dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak sekolah minggu. Oh iya Mama Papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Mama Papa tolong bantu anak-anak mengerjakan aktivitasnya ya. Dan jangan lupa mengumpulkannya melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih atas bimbingannya Mama Papa. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kok suaranya belum kedengaran sampai ke Kak Ani ya? Masih pada ngantuk ya? Udah pada mandi belum? Kita mau kebaktian hari Minggu loh. Kita coba sapa lagi ya adik-adiknya ya Kak. 1, 2, 3. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, coba kedengeran sekarang. Nah, Kak Ani senang sekali bisa hadir di sini kembali menyapa adik-adik semua untuk kita memulai kebaktian kita pada hari Minggu. Nah, Kak Ani nggak sendirian. Soalnya Kak Ani kalau sendirian kayaknya gimana gitu. Rame-rame pasti lebih senang. Kak Ani sekarang ditemenin sama Kak Ira, Kak Ria, Bang Nando, Bang Yefta, dan Bang Ijong. Sebelum kita memulai kebaktian kita, kayaknya biar semangat, yuk kita mulai pujian kita dulu yuk adik-adik, sama-sama ya. Sama
Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hari ini, Minggu 9 Agustus, kita merayakan Minggu setelah Trinitatis, di mana Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 6 mengatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih atas cinta kasih Tuhan kepada kami, anak sekolah minggu, orang tua anak sekolah minggu, guru sekolah minggu di KPS Cempaka Putih. Kami diberikan kesehatan, damai, dan sukacita. Dan pada hari ini kami boleh bertemu dan beribadah online bersama teman-teman dan guru sekolah minggu kami. Berkatilah Bapa ibadah kami ini, kiranya Roh Kudus hadir di dalam ibadah sekolah minggu ini, agar kami dapat menyaksikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan mensyukuri segala kebaikan yang Tuhan sediakan untuk kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, untuk menambah sukacita kita pada kebaktian minggu ini, kita angkat satu pujian lagi ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tetapi ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah 8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunya sesamamu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami Sekolah Minggu GKPS Cempaka Putih dapat beribadah pada hari ini melalui ibadah online. Kami tetap senang karena kami dapat beribadah dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa bagi kami anak-anak Sekolah Minggu yang karena situasi pandemi COVID-19 kami jadi sekolah dari rumah. Ajari kami Tuhan agar kami tetap dapat melaksanakan sekolah dengan baik, dapat belajar dengan baik, meskipun kami sekolah dengan cara jarak jauh dengan guru dan teman-teman kami. Berkati ya Tuhan alat-alat yang kami gunakan, teknologi yang kami gunakan, supaya semuanya dapat kami gunakan dengan baik. Berkati guru-guru kami agar sabar menghadapi kami siswanya dan dapat memberikan materi dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kesehatan kami dan keluarga kami. Tolong jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, terutama dalam situasi saat ini ya Tuhan. Lindungilah kami, anak-anak-Mu, agar kami terhindar dari virus-virus yang merusak kesehatan kami. Kami juga mendoakan kakak-kakak guru sekolah minggu kami, semua juga pengurus gereja kami. Jagalah mereka Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, dan limpahkan berkat-Mu selalu atas mereka. Juga seluruh jemaat-Mu di GKPS Cempaka Putih, Tuhanlah yang memelihara dan melindungi mereka semuanya, dan memberikan berkat yang melimpah senantiasa. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan para tenaga medis, baik dokter maupun perawat dan semua pegawai yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik yang merawat dan mengobati orang-orang yang sakit. Kuatkanlah mereka dan jauhkanlah mereka dari virus-virus yang berbahaya. Lindungilah mereka semua dan keluarganya ya Tuhan, sehingga mereka dapat merawat dan menyembuhkan pasien-pasien yang sakit. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Lindungilah bangsa kami ini, berikanlah hikmat kepada Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya, agar dapat memimpin negara kami melewati kondisi pandemi COVID-19. Berikanlah kesehatan kepada para pemimpin kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami pada hari ini. Sebelumnya kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, supaya kami layak memohon kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak kita, Kak Lince Sinaga, ada baiknya adik-adik mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan diri juga. Dan yuk sama-sama Kak Ani, kita angkat satu pujian, mari masuk. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, yuk sama-sama adik-adik katakan
luar biasa, Allahku dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh beribadah bersama dengan kakak guru sekolah minggu kami, walaupun lewat online. Tuhan, kami percaya berkatilah firman yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Biarlah firman-Nya boleh kami terima dengan baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Yuk kita, adik-adik siapa yang punya Alkitab, yang ada di depannya buka Alkitabnya ya. Dan kakak akan membacakan firman Tuhan pada hari ini, tertulis di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Kakak akan bacakan ya adik-adik. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca teks firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 92. Temanya yaitu menyayangi opung. Adik-adik, siapa yang di sini yang masih punya opung? Ayo angkat tangannya. Ya, bagus ya kalau masih punya opung. Nah, adik-adik, kemarin mama saya kedatangan tamu, yaitu anaknya dan cucunya. Betapa bahagianya, senangnya opungnya ketika dikunjungi oleh cucunya. Tahu nggak adik-adik? Opung itu bermain dengan cucu, opung itu melihat, berbicara dengan cucunya, dan cucunya pun senang melihat opungnya. Dan yang paling asik di perpisahan mereka, opungnya mengasih duit adik-adik. Siapa adik-adik yang suka dikasih opungnya uang? Siapa yuk? Ngaku-ngaku. Nah adik-adik, biasanya opung itu kalau memberi uang karena apa ya adik-adik? Siapa yang tahu? Nah, siapa yang tahu ya? Kakak senang nggak ya diberi uang sama opung? Tentu senang ya adik-adik kalau diberi uang sama opung. Nah adik-adik, biasanya opung itu memberi uang karena apa? Nah, opung memberi uang itu kepada cucu-cucunya karena opung itu juga menerima berkat daripada Tuhan adik-adik. Sehingga berkat yang diterima oleh opung dibagikan kepada cucu-cucunya. Senang bukan adik-adik punya opung? Siapa yang senang? Ayo, siapa yang senang? Nats kita ini juga adik-adik yang kita baca tadi juga mengajarkan kita bagaimana orang yang diberkati Tuhan. Dalam teks kita tadi, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Adik-adik tahu bagaimana pohon korma? Siapa yang tahu pohon korma gimana? Buahnya, pohonnya. Nah, kakak akan jelaskan. Pohon korma itu daunnya lebat, daunnya segar, dan pohonnya itu kuat. Dan yang paling istimewanya, buahnya itu sangat enak sekali dan sering dipergunakan adik-adik saat lebaran. Dan tahu adik-adik, harganya juga sangat mahal. Nah, siapa yang pernah adik-adik makan pohon korma? Nah, adik-adik, bagaimana halnya dengan opung tadi? Adik-adik, supaya bisa panjang umur seperti opung kita, maka apa yang harus kita tiru dari opung kita? Tentu opung seperti yang sering kita lihat, opung bisa menjaga kesehatannya, mendapat berkat dari firman Tuhan, dan yang paling penting yaitu rajin berdoa kepada Tuhan ya adik-adik.
Demikianlah orang yang diberkati oleh Tuhan adik-adik. Sebagai orang yang diberkati, kita harus menaruh kasih sayang seperti yang dilakukan oleh Timotius yang selalu mengingat firman Tuhan yang diajarkan oleh neneknya Lois kepadanya. Neneknya itu menjadi teladan untuk Timotius. Baiklah, kalau begitu adik-adik, sekarang kita akan kedatangan tamu kita. Kita akan panggil bersama-sama ya adik-adik, kita hitung sampai 3 supaya tamu kita itu masuk di tempat ini. Sudah siap adik-adik? Mari kita hitung. 1, 2, 3. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Nih Opung ada di sini, di depan adik-adik, depan guru-guru sekolah minggu. Selamat siang kakak-kakak guru sekolah minggu. Opung mau bercerita mengenai kehidupan Opung dari mulai kecil sampai sekarang sudah nenek-nenek usia, lanjut usia. Waktu Opung dulu masih kecil, Opung suka rajin sekolah minggu seperti kalian sekarang ini. Jadi Opung bertumbuh dari belajar dengan guru-guru sekolah minggu hingga Opung menjadi dewasa, semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Opung sesudah dewasa, Opung juga jadi guru sekolah minggu dan mengajarkan adik-adik Opung dulu waktu Opung masih pemuda. Dan sekarang sesudah berkeluarga, Opung juga tetap rajin ke gereja dan mengajarkan juga kepada anak-anak Opung dulu bagaimana kita takut sama Tuhan, harus rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak sama seperti kalian. Kakak adalah seorang anak dan memiliki 2 orang tua, juga 1 orang mertua yang sudah lanjut usia. Puji Tuhan mereka masih dalam keadaan sehat hingga saat ini. Dari kecil, orang tua lah yang menjaga kita dan merawat kita hingga kita dewasa, mengenalkan kita pada Tuhan Yesus dan mengajarkan kita takut akan Tuhan. Maka dari itu, adik-adik, jangan nakal. Sayangi orang tua, dengarkan nasihatnya, dan selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman dan adik-adik sekolah minggu. Aku mau cerita ini tentang opung aku yang waktu kecil tuh selalu menyertai cucu-cucu dan anak-anaknya, selalu mengingatkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan selalu merangkul kita untuk berdoa pada Tuhan. Dan aku masih bersyukur Opung masih bisa diberikan umur yang panjang sampai saat ini. Aku juga berterima kasih Opung masih dan telah membimbing aku saat aku kecil dalam pelajaran aku, dalam kehidupan rohani aku. Opung selalu menyertai aku dalam membaca firman Tuhan dan mengingatkan aku untuk membaca renungan. Sehat-sehat ya Opung, Tuhan memberkati. Terima kasih Opung, sehat selalu. Adik, bagaimana tadi perasaan kita setelah mendengar cerita dari Opung, dari anaknya Opung dan cucunya Opung itu? Senang bukan adik-adik punya Opung? Bahagia kan adik-adik punya Opung? Kakak juga bahagia loh. Oleh karena itu adik-adik, bagi kita yang masih punya Opung, sayangilah Opungnya dan tetaplah berdoa buat Opung kita supaya Opung kita tetap sehat, tetap sukacita, boleh bersama-sama dengan kita. Baik adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Bagaimana kami diajari Tuhan supaya boleh menyayangi Opung kami.
Tuhan Yesus, berkatilah opung kami, berikan kesehatan, berikan umur panjang, berikan rezeki kepada mereka, supaya mereka juga boleh sukacita bersama-sama dengan kami anak cucunya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah adik-adik, setelah tadi kita dengerin firman Tuhan, saatnya kita masuk ke dalam aktivitas. Untuk anak kelas A, gampang banget. Nanti ajak mama papanya nyanyi lagu dengan judul Perintah Kelima, seperti yang Kak Ani nyanyikan pada waktu persembahan tadi. Untuk anak-anak kelas B, bikin pohon keluarga ya. Pohon keluarga contohnya sederhananya seperti ini. Di sini nanti adik-adik akan berusaha mengenali nama dari opung, baik dari mama ataupun dari papa. Tulis di sini ya. Habis itu tulis di sini juga nama papa dan mamanya. Ini yang sederhana aja, tapi Kak Ani yakin adik-adik bisa bikin jauh yang lebih bagus dan jauh lebih sempurna sesuai dengan kondisi keluarga adik-adik. Oke, setelah nanti dibikin foto, kirimkan ke grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sudah memuji Tuhan juga. Dan gak lupa tadi diingatkan soal ayat hafalan dan dasar titah. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita. Siapkan persembahan kita ya adik-adik, sambil kita berkata bersama-sama, Hubere doon, hubani harajoni naibata. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan yang sungguh besar. Walau dalam kondisi pandemi COVID-19, kami tetap dapat bersekolah minggu dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus, sungguh kami bersukacita dalam ibadah ini. Kami juga telah memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini untuk meluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus
dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah